on top of the world. We're on top of the world now. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rideo Devino Afiliano Denga, NIM 2001-4014 dari Universitas Katolik de La Salle Manado, mata kuliah kimia, Fakultas Teknik Sipil. Ya teman-teman, sekarang yang saya akan bahas itu adalah karet dan polimer. Apa itu karet dan polimer? Mari kita bahas berikut ini. Tetapi yang terutama adalah karet yang kita akan bahas. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terbentuk dari emulsi kesusuan atau dikenal sebagai lateks, yang diperoleh dari getah beberapa jenis tumbuhan pohon karet, tetapi dapat juga diproduksi secara statis. Sumber utama barang dagang dari lateks yang digunakan untuk menciptakan karet adalah pohon Hevea brasiliensis. Ini dilakukan dengan cara melukai kulit pohon sehingga pohon akan memberikan respon yang menghasilkan lebih banyak lateks lagi. Sifat karet: tahan terhadap suhu rendah, dapat menempel pada logam, memiliki ketahanan gesek dan robek yang tinggi, mudah diproses atau diproduksi. Kekerasan dapat diatur dari yang sangat lembut sampai yang sangat keras atau ebonit. Penampilan dan warna yang dapat diatur berkisar dari tembus pandang sampai hitam pekat. Kemampuan untuk mengisolasi listrik atau bersifat konduktif, menyerap atau meredam getaran dan suara. Reaksi kimia pada karet. Reaksi epoksidasi adalah reaksi oksidasi ikatan rangkap dalam karet oleh oksigen aktif membentuk senyawa epoksida atau cincin oksiran. Cincin oksiran adalah suatu gugus yang reaktif sehingga mudah mengalami reaksi pembukaan cincin atau Biochip 2014. Dengan demikian, pengikatan antioksidan ke dalam rantai molekul karet alam memungkinkan untuk dilakukan melalui pembentukan gugus oksiran. Karakteristik sifat fisik karet. Reaksi ekspedisasi menyebabkan berkurangnya ikatan rangkap C sama dengan C pada gugus isopren karet alam seiring dengan bertambahnya gugus oksiran yang terbentuk. Keberadaan gugus oksiran yang bersifat polar membuat karet alam epoksi bersifat lebih polar dibandingkan dengan karet alam yang lain. Hal ini yang menyebabkan karet alam epoksi lebih tahan terhadap minyak. Ketahanan karet alam terhadap minyak semakin bertambah seiring waktu dengan kenaikan level epoksi yang terjadi. Kelebihan dan kekurangan. 1. Memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna. 2. Memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah. 3. Mempunyai daya aus yang tinggi. 4. Tidak mudah panas. 5. Memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan. 6. Dapat dibentuk dengan panas yang rendah. Yang terakhir, memiliki daya lengket yang tinggi terhadap berbagai bahan. Kekurangannya: 1. Mudah rusak karena panas atau meleleh. 2. Tidak tahan terhadap reagen tertentu. 3. Tidak tahan terhadap abrasi. Yang terakhir, daya tarik rendah. Ya teman-teman, yang kedua kita akan bahas tentang polimer. Apa itu polimer? Mari kita ikut tayangan berikut ini. Oke. Terdapat 3 jenis polimer, yaitu 1. Polimer alam, yaitu polimer yang secara alami tersedia di alam. Contoh, karet, selulosa, protein dan amilium. Biasanya polimer ini terbentuk dari proses kondensasi. 2. Polimer semisintetis,
yaitu polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contoh, selulosa asetat yang merupakan turunan dari selulosa yang terbentuk dari asetilasi selulosa dan digunakan untuk membuat kaca film. 3. Polimer sintetis, yaitu polimer yang dibuat oleh manusia dan sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Contoh, serat, plastik, dan karet buatan. Polimer jenis ini biasanya terbentuk dari proses polimerisasi adisi berdasarkan jenis monomernya. 1. Homopolimer atau disebut dengan juga polimer linear, yaitu polimer yang tersusun atas monomer yang sama atau sejenis. Misalnya, polivinil klorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama, yaitu vinil klorida. 2. Kopolimer, yaitu polimer yang tersusun atau polimerisasi monomer yang berbeda jenis membentuk suatu polimer. Contohnya, nilon 66 yang terbentuk dari polimerisasi adipat dan heksametilendiamin. Sifat polimer. 1. Panjang rantai polimer. Semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. 2. Gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. 3. Percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak mempunyai daya tegang rendah dan mudah meleleh. 4. Ikatan silang antar rantai polimer. Semakin banyaknya ikatan silang pada polimer, maka kaku dan rapuh sehingga mudah patah. Hal tersebut dikarenakan adanya ikatan silang antar rantai polimer mengakibatkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. 5. Sifat kristalinitas rantai polimer. Semakin tinggi sifat kristalinitas rantai polimer, akan lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Biasanya yang bersifat kristalinitas tinggi yang polimer dengan struktur teratur, sedangkan polimer berstruktur teratur cenderung mempunyai kristalinitas rendah dan sifatnya amorf. Penggunaan polimer. Manusia telah menggunakan polimer ini berabad-abad, seperti minyak, aspal, damar, dan karet. Dan berkembangnya waktu sampai mereka dapat membuat plastik pembungkus, botol plastik, styrofoam, nilon, dan pipa paralon, termasuk material yang disebut polimer. Kelebihan dan kekurangan dari bahan polimer. Kelebihannya, mempunyai ketahanan yang bagus terhadap korosi, mempunyai sifat tidak mengantar panas dan listrik yang bagus, perbandingan kuat atau berat yang baik, mudah diproses dan dicetak menjadi berbagai bentuk, dan berbagai warna dan dapat transparan. Kekurangannya, rentan panas yang terbatas, kurang kuat atau bisa rusak, retak, dan tergores dengan mudah, mudah terbakar, sukar terurai, atau non-degradable. Oke teman-teman, itulah materi dari karet dan polimer. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian dan terima kasih.